Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Argentina semua, perhelatan event Formula E kemarin selesai ya, 2 hari, 3 dan 4. Dan seperti biasa event-event yang cukup menyita perhatian membawa kisah-kisah yang menarik. Dan ada orang-orang yang selalu terus-menerus menyinyiri Anies Baswedan, tapi tidak dengan data dan fakta yang akurat. Hanya sekedar asumsi, klaim sepihak, seperti yang dilakukan oleh Dede Budiarto. Nama lainnya apa ya? Kristia Budiarto gitu ya. Aslinya yang mana? Ya, dia komisaris Pelni yang berkali-kali merendahkan umat Islam, ulama-ulama, dan dia ada di tim sesnya Jokowi. Jadi barangkali untuk mempertahankan posisi komisaris agar tidak terpental, dia akan terus mencoba menjilat Joko Widodo. Dan dia berkomentar terhadap Anies Baswedan yang datang ke Formula E ya, dengan begitu gagah, penuh kenegarawanan. Tapi dia bilang, ini Anies katanya seperti anak TK yang nggak diberi permen. Meraung-raung. Ini kan luar biasa ya. Tidak ada indikatornya gitu ya. Tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba ngomong begitu gitu. Ini kan luar biasa, ngaconya luar biasa ini. Jadi kita mempertanyakan Dede Budiarto ini seperti yang waras. Padahal silakan dijawab oleh sahabat Argentina semua. Seperti yang waras tuh begini loh. Dia karirnya cukup moncer ya, pernah menjadi manajer direktur radio gitu, Benz Radio. Dan dia bekerja di ini itu segala macam sampai dipercaya menjadi tim sukses. Tapi kok kalimat-kalimatnya tidak mencerminkan bahwa dia orang yang terdidik. Bahkan kalau kita melihat cuitan-cuitannya di Twitter, itu sungguh seperti buzzer RP, recehan, murahan. Padahal levelnya komisaris gitu loh. Komisaris itu kan begitu sangat ditakuti oleh para direksi. Tapi kita masih ingat bagaimana dia merendahkan umat Islam dengan memplesetkan khilafah menjadi khilafak. Konon dilaporkan, tapi tidak jelas juga. Sudah diminta untuk ditegur itu atasan Dede Budiarto itu. Menteri BUMN dong, Erick Thohir dong. Nggak ada ceritanya. Bahkan dia pernah terciduk menggunakan plat nomor palsu. Plat nomornya apa waktu itu ya? Kalau nggak salah dari Kemenham lah. Luar biasa itu. Ini cara-cara licik. Ini kita tidak dididik menjadi rakyat yang cerdas kalau begini. Apa yang menjadikan rakyat hari ini bisa mengikuti tokoh-tokoh yang ada di Jakarta itu? Tidak ada kayak. Kalau kita lihat beritanya ya. Dari majalah Tempo. Ini biasanya Tempo kalau udah agak lama di ini bergeser judulnya. Nah, jadi kita harus undo dulu nih. Komisaris Pelni sebut Anies Baswedan seperti anak TK tak dikasih permen. Ini profil Dede Budiarto. Ampun Dede. Dede Budiarto atau Kristia Budiarto, komisaris Pelni, menyebut bahwa mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti anak TK tak diberi permen soal kehadirannya di Formula E dengan membeli tiket sendiri. Statement ini dilontarkannya melalui Twitter miliknya bernama @kangdede78 yang menuliskan, harusnya malu dong, ndak diundang ya ndak usah meraung-raung kayak anak TK, ndak dikasih permen. Beli tiket biasa demi meraih simpati publik, padahal ketika kunjungan ke daerah pakai
private jet mewah. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kenapa harus malu? Justru itu sebuah kebanggaan bahwa event Formula E yang dulu dijegal dari mana-mana, bahkan untuk pengadaan aspalnya pun gak ada yang mau karena ketakutan oleh rezim penguasa tempo hari. Tempo hari itu tuh sama dengan tempo hari ini. Itu tetap bisa berlangsung. Bagaimana yang dicibir oleh siapa? Haji Giring, Denny Siregar, Ade Armando dan yang lain-lain itu bahwa ini proyek mustahil terselenggara, waktunya mepet dan segala macam, bekas kandang kambing dan seterusnya. Ternyata luar biasa bisa berjalan dengan begitu bagus kualitas aspalnya. Itu kebanggaan. Bahkan Dapurnya, akun YouTube Dapurnya kemarin melakukan di sekeliling para penonton, apa yang Anda ingat dari Formula E ini? Anies Baswedan. Kenapa ingat Anies Baswedan? Ya Anies Baswedan yang menginisiasi ini. Ditanya lagi, hampir semuanya mengatakan apa yang teringat dengan Formula E adalah keberhasilan Anies Rashid Baswedan. Jadi kedatangan Anies ke sana adalah kedatangan seorang negarawan. Bahwa dia sudah menginisiasi itu, dia hadir ke situ tempo hari kemarin sebagai rakyat biasa, membeli tiket sendiri, antri seperti biasa. Kalau Pak Anies memang warga biasa. Ya, Anda kalau Anda kalau mau main ke rumahnya pasti diterima itu di Lebak Bulus, terbuka kok. Bahkan banyak sekali para relawan yang kemudian khawatir gitu. Ini kok begitu terbukanya penjagaan rumah Pak Anies. Padahal beliau seorang calon presiden. Ya mudah-mudahan hari ini sudah lebih diperketat ya. Tapi kalau tempo hari luar biasa itu, hampir menyatu saja dengan tetangga. Rumahnya masuk gang sempit. Itu 2 mobil itu udah nggak bisa gitu. Harus satu dulu yang di belakang baru bisa masuk jalan. Jadi Anies Baswedan adalah rakyat yang hari ini insya Allah menjadi calon presiden. Jadi calon presiden yang mengerti rakyat ya dari rakyat gitu. Bukan dari seorang yang sekarang masih menjabat yang kemudian terhalangi untuk melihat realita yang ada di bawah. Nah, dari mana asumsi yang bisa diberikan oleh seorang Dede Budiarto disebut meraung-raung kayak anak TK nggak dikasih permen? Enggak. Ya, ini biasa ya. Saya selalu harus disclaimer ya pada sahabat SJ Channel semua. Tentu sebagian, tidak semuanya, yang sudahlah bang, nggak usah bahas orang gini. Udahlah bang, yang begini nggak penting dibahas. Penting. Yang begini harus kita respon. Yang begini karena apa? Karena mereka mencuit-cuit yang begini. Ini untuk disebarluaskan, untuk mempengaruhi orang-orang agar tidak memilih Anies. Kalau begitu, maka saya yang ada di garda terdepan untuk meluruskan kabar-kabar seperti ini. Begitu gitu. Jadi penting sekali ini untuk dibahas ya. Kemudian ketika kunjungan ke daerah pakai private jet mewah. Jadi disangkanya dengan begitu Anies menjadi mainan oligarki itu. Ya enggak lah. Anda nggak paham gitu. Anies itu sudah membuktikan dia berani melawan oligarki. Dia membatalkan reklamasi. Sampai sekian banyak taipan pengusaha yang belangsatan gitu. Ini kalau private jet, kan ada Surya Paloh, ada Yusuf Kala yang juga kaya banget itu. Nggak ada masalah. Ngomong kita bersama-sama di koalisi perubahan. Yang aneh itu kalau masih menjabat gitu, untuk kepentingan pribadi seperti kemarin tuh siapa Ganjar gitu, untuk kepentingan pribadi menghadiri nikahan pakai helikopter. Pada acara pribadi itu. Helikopter siapa? Konon katanya pengusaha Cina katanya. Nah, yang begitu dong yang disoal. Gimana? Itu mah punya Pak Surya Paloh. Orang Indonesia asli ya Aceh, pengusaha. Gitu dek, ngerti nggak dek? Aduh, disebut pencitraan Anda Anies Baswedan basi. Padahal Pak Anies datang ke situ ya sebagai warga biasa ingin menonton hasil inisiasi dia kan begitu.
Dede itu adalah salah satu tim informasi publik dan media sosial tim kampanye nasional tim ses Jokowi. Ya. Jokowinya sih nggak ada masalah saya kira ya. Ini nih orang-orang yang di sekelilingnya gitu. Kalau Pak Jokowi kan gimana orang sekelilingnya? Katanya begitu ya. Tuh, ini udah pindah lagi beritanya. Tempo ini berapa menit pindah ini. Ia menulis, oke, mana nih sebentar ya. Sebelumnya Dede pun pernah mendapat sorotan karena plesetan diksi khilafah menjadi khilafah yang diunggah pada Ahad 23 Oktober 2022 di akun Twitter pribadinya @kangdede. Jadi ini harus kita ingat-ingat terus ya. Betapa jahatnya orang ini. Ia menulis, memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafah, anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Ini gila kan? Gila banget ini. Jadi waras nggak sih pertanyaan saya gitu? Masa disebut gerombolan yang melarang pendirian? Siapa yang didukung? Kan ini maksudnya ke Anies ya. Apa yang Anies buktikan di Jakarta? Anies mendapat apresiasi dari petinggi agama seluruh agama. Karena hanya di era Anies lah kemudian ada BOTI yang adil merata. Bantuan operasional tempat ibadah. Sebelumnya enggak gitu. Jadi ngaconya sudah luar biasa ini ya. Dia saja keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia selalu bikin gaduh Indonesia. Dikit-dikit demo katanya. Ulah Dede ini membuat Komisi 6 DPR RI melayangkan desakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk meninjau Dede sebagai komisaris Pelni. Tapi ya kita lihat aja hasilnya. Sekarang masih warawiri. Seorang komisaris BUMN seharusnya mampu menjaga marwah perusahaan negara. Bukan malah membuat pernyataan dengan diksi-diksi di media sosial yang memancing keresahan dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Itu langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra Muhammad Haikal Senin 28 Maret 2022. Clear itu ya. Nah, bagi yang pengen tahu nih sedikit sajalah selintas ya profil komisaris Pelni Dede. Dia ditunjuk pada tahun 2020 dengan surat keputusan Menteri BUMN. Kelahiran Cirebon ini merupakan lulusan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Fakultas Komunikasi. Dulu pernah dari lembaga penyiaran Radio RRI berpindah ke swasta. Membawa dia menuju posisi direktur program. Radio ya, di dunia radio dia. Kemudian dia terlibat relawan Jokowi saat pemilihan DKI, juga sebagai tim sesnya Ahok. Ya udah clear lah jelas ya. Kubu Ahok ini kubu dendam kesumat itu yang luar biasa. Dia menyangka akan menjadi gubernur Jakarta. Ternyata kalah oleh Anies sampai sakit hatinya ya sampai hari ini. Ya, dia koordinator tim media sosial. Begitu ya. Nah, padahal apa fakta perbedaan Formula E eranya Anies Baswedan dengan sekarang? Ini juga perlu kita ketahui biar Dede ngerti dan paham gitu, Dek. Ini loh, jadi Pak Anies itu sebetulnya kasihan juga melihat event yang hari ini. Bahkan menurut siapa ini ya, tuh. Ketua fraksi PDIP Gembong Warsono, dia bilang tuh, jumlah sponsor turun, Formula E 2023 diprediksi bakal merugi. Bukan harusnya gimana ya, harusnya sebaik Pak Anies itu yang menghandlenya. Kalau nggak sebaik Pak Anies ya beginilah jadinya. Padahal kan kita tahu semua Pertamina yang telak-telak menolak menjadi sponsor Formula E tahun lalu dengan alasan ini nggak ada hubungannya dengan Pertamina, mobil listrik kan nggak pakai BBM. Sekarang jadi sponsor. Luar biasa kan. Logika yang sungguh membagongkan ya, sama sekali tidak mendidik. Lagi-lagi faktornya pada pendidikan bangsa ini. Bagaimana bangsa ini dididik dengan penguasa-penguasa yang seperti ini. Gembong Warsono prediksi ada kerugian Formula E karena jumlah sponsor yang mendukung perhelatan itu menurun dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, sponsor perhelatan Formula E 2022 berjumlah 31, sedangkan untuk tahun ini hanya 19. 19 itu 2 dari Pertamina. Ya, jadi kalau tanpa Pertamina itu 17. Padahal 31 itu tanpa ada satupun sponsor dari BUMN.
Ngeri kan? Ampun. Jadi ini penurunan sponsor. Waduh, bahaya banget. Bayangan saya kerugian ada di depan mata. Ya, bagaimana lagi? Ini faktanya. Makanya jangan sembrono gitu mengelola sebuah event. Harusnya belajar, nanya-nanya dulu ke Pak Anies. Gitu kan harusnya. Tapi Heru Budi kan sebagai alatnya Pak Jokowi barangkali gitu ya. Sudah antipati sekali. Seluruh jejak Anies dihantam, dihapus itu. Tulisan kolaborasi Jakarta dihilangkan. Untuk sepeda dihilangkan. Ampun, astagfirullahaladzim. Maka sahabat Argentina semua, saya dengan ini melihat apa-apa yang sudah dilakukan oleh para buzzer ini makin hari makin tidak bermakna, makin kosong, karena sudah tidak bisa lagi mengutak-atiknya gitu. Nggak ada lagi bahan gitu. Dan terpenting satu kali lagi, saya kira ini persoalan pendidikan di negeri ini. Bagaimana rakyat ini akan dibawa ke arah yang lebih baik dalam segala aspek kalau tidak ada contoh teladan dari pemimpin. Ini saya mendapatkan video menarik di WA. Ini saya kira harus kita tonton bersama untuk menyadari apa yang menjadi concern dari rakyat Indonesia hari ini terhadap para pemimpinnya. Kita tonton ya. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Para pemilik stasiun TV tidak banyak menggunakan kuasanya untuk mendidik. Mereka mempertontonkan apa saja yang menghasilkan profit bagi mereka. Drama percintaan, perselingkuhan, dendam, dan pertikaian. Acara gosip pagi, siang, dan malam. Apa yang bisa dipelajari anak-anak kita dari semua itu? Persentase tontonan edukatif dan yang non-edukatif jauh tertinggal. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Para politisi mempertunjukkan kebohongan dan kepentingan partainya masing-masing. Mereka tidak peduli apakah mereka menjadi tokoh publik yang pantas dilihat dan ditiru. Yang penting agenda mereka tetap berjalan, elektabilitasnya naik, dan kembali terpilih di tahun-tahun mendatang. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Banyak pejabat pemerintah dan pejabat publik jadi koruptor, tapi sama sekali tak memperlihatkan rasa malu. Mereka tidak berpikir dan tidak sadar yang dilakukannya bisa menghancurkan generasi ini dan generasi mendatang. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Lebih banyak para public figure memilih memamerkan Lamborghini, barang-barang bermerek, memperlihatkan harta-hartanya. Mereka tidak mau menyuarakan tentang pentingnya pendidikan dan menggunakan ketenaran untuk memperbaiki negerinya. Hasilnya, generasi kita berlomba untuk menjadi viral, terkenal, dan kaya saja. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Karena masih banyak orang tua berpikir bahwa kewajiban mereka menjadikan anaknya berpendidikan dan menjadi manusia yang luhur cukup dengan mengantar dan menjemput anak mereka dari sekolah saja. Sejak anaknya masuk SD hingga lulus SMA, terfikirkah untuk membeli buku-buku parenting atau buku yang membekali mereka tentang pendidikan anaknya? Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Semua dari kita melakukan apapun semaunya. Kadang tak peduli bahwa kebebasan kita terikat tanggung jawab dan semua tindakan disaksikan anak-anak. Jika ada kasus besar, ada yang salah dengan anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, kita akan meminta Menteri Pendidikan untuk berkomentar dan menuntut pertanggungjawaban. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Guru-gurunya diberi dan dibiarkan terhimpit kesusahan-kesusahan. Mereka harus menangis, mengemis, dan dipaksa menyerah untuk memperjuangkan dan mendapatkan hak-haknya. Waktu yang seharusnya mereka habiskan dengan anak-anak kita rampas untuk pekerjaan lainnya. Kita letakkan beban bernama pendidikan di pundak, kepala, dan kakinya, tapi kita biarkan tangannya terikat dan perutnya lapar. Pentingkah pendidikan itu di Indonesia? Merinding saya sahabat Argentina semua. Luar biasa. Ujung-ujungnya ini menjadi pendidikan bagi kita semua. Menteri Nadiem Makarim juga harus mencermati bahwa apa yang terjadi di televisi, apa yang diumbar oleh para penguasa, itu juga menjadi pendidikan bagi rakyat. Tapi pertanyaannya adalah pendidikan yang membaikan atau yang memburukkan. Kan ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi terima kasih Ibu, ini sudah memperingatkan kita semua tentang pentingnya bagaimana agar anak-anak kita tidak hanya diberikan tontonan, tapi juga tontonan yang menjadi tuntunan. Insya Allah kita kalau punya pemimpin yang benar, yang berakhlak baik, akhlakul karimah, ya, yang punya nilai-nilai moral yang terjaga, insya Allah kita punya kesempatan. Apalagi Anies Baswedan juga seorang guru, juga seorang pendidik.
yang insya Allah mengerti, paham bagaimana cara menata bangsa ini, sehingga itu menjadi tuntunan yang baik bagi anak cucu kita kelak, sehingga bisa mereka melanjutkan perjuangan Indonesia menjadi jauh lebih baik karena pemimpinnya mengerti apa yang harus diajarkan pada rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.